Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada hari ini kita bersyukur telah hadir di tengah kita Direktur Indah Karya yang perusahaan BUMN yang sudah lama berkiprah di Indonesia. Kita pada hari ini bersyukur. Selamat datang Pak Sakti Pamulu. Kemudian pada kesempatan ini juga telah hadir Bapak Rektor Uniba Dr. Sali Zainal, sekaligus beliau adalah Ketua IKA Unhas Kalimantan Timur. Mungkin langsung saja barangkali saya persilakan kepada Bapak Rektor Uniba. Kita pada kesempatan ini kita akan berbincang sedikit mengenai bagaimana IKN, kebetulan Indah Karya sebagai pionir juga nanti yang mungkin di IKN, mungkin beberapa hal yang akan dipertanyakan oleh Ketua IKA Unhas Kalimantan Timur, Pak Dr. selanjutnya. Saya langsung persilakan. Iya, terima kasih. Selamat datang Pak. Terima kasih Pak Rektor. Ya. Jadi sepertinya beliau didatangkan memang secara khusus karena saya terpilih jadi ketua IKA Unhas, tapi beliau datang. Dia harus mengucapkan selamat sebagai ketua IKA Unhas. Terus yang kedua, beliau kemarin ke Unmul itu MOU, tapi setelah informasi kami sudah MOU sebelumnya. Memang Unmul dan Uniba universitas yang diharapkan sama IKN itu berperan. Kemudian kami sudah mengambil langkah-langkah menggandeng Unhas juga sebagai kerjasama itu karena kami tahu potensi ribuan mahasiswa Unhas di sini juga sangat bagus, dan tentu saja dengan Indah Karya. Nah, Indah Karya sebagai perusahaan konsultan BUMN ya Pak Mera, dan tentu saja punya luar yang sangat besar. Kami berharap dengan kerjasama kita yang sudah kita emban, kemudian mungkin diperkuat dengan IKA Unhas barangkali, mungkin saya berharap ada kerjasama kita ke depan yang bisa diaktualisasikan setidaknya mungkin konsepnya dari kemudian kita pelaksana atau gimana. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Rektor. Yang pertama ucapan selamat nih. Jadi Ketua IKA Unhas Kalimantan Timur. Beliau ini banyak memimpin organisasi, jadi luar biasa membagi waktunya. Karena ada ketuanya. Jadi memang betul tadi kita beberapa waktu lalu ya kita dengan Uniba sudah MOU di Bandung waktu beliau ada pertemuan forum Karya Indonesia. Kemarin di Unmul saya juga menyampaikan kira-kira pesan seperti yang Pak Rektor juga saya sampaikan bahwa kita semua siap ini bekerja untuk IKN. Nah, kebetulan kami BUMN bergerak bidang konsultan memang mengandalkan SDM. Tentu mitra kita adalah kampus salah satunya tenaga ahli kan. Nah, itu satu sisi. Sisi lainnya di IKN ini kami juga ada pekerjaan bersama kontraktor BUMN untuk paket-paket desain and build. Nah, mungkin seperti Papi perusahaan supply chain mungkin sangat juga berguna. Ini juga salah satu PR yang mungkin juga Uniba bisa poin masuk ya, di mana supply chain ini dikelola dengan baik sehingga persoalan logistik dan aksesnya itu bisa lancar mendukung kita IKN. Nah, itu satu. Yang kedua memang kalau konsep dari pendanaan IKN itu kan ada beberapa unsur disebut terakhir APBN dan sumber-sumber lainnya, antara lain kredit financing yang crowdfund. Kemudian ada KPBU. Nah, KPBU inilah yang kemarin saya setelah Pak Kepala diskusi, saya juga mendorong ini, terutama unsur disebut sekarang ini unsur people, bagaimana masyarakat lokal itu bisa memiliki di kegiatan pembangunan IKN bukan hanya sebagai pekerja atau supplier, tapi juga pemilik dari aset secara jangka panjang, sehingga ada dampak ekonomi yang berkelanjutan yang bisa dimiliki oleh komunitas lokal terhadap aset yang dimiliki. Nah, sekarang yang dibangun oleh Kementerian BUMN kan hanya infrastruktur dasar untuk mendorong investor untuk hadir. Nah, masyarakat people ini, misalnya Uniba atau komunitas alumni itu bisa menjadi investor dalam aset
yang direncanakan juga sampai 2045 itu. Luar biasa. Makanya luar biasa banyaknya. Nah, sebenarnya kita bisa. Nah kalau kampus kan memang ya SDM ini kan salah satu anunya ya kuncinya. Kita konsultasi memang berharap keliling-keliling ini dalam rangka itu kita ingin melihat probabilitas dari SDM dan sumber daya termasuk laboratorium yang dimiliki. Bisa dibayangkan kalau material diuji di mana nih, kalau cuma satu tempat muntah-muntah juga nggak cukup gitu kan. Nah di semua sisi, baik pekerjaan sipil, mekanikal, elektrikal, energi dan seterusnya. Nah, itu apalagi memang konsep pembangunan ini kan bukan hanya itu. Jadi Pak Kepala bilangnya IKN itu investment, knowledge kan, kemudian network yang ini ya. Plus ciri-ciri kotanya nanti kan yang green, yang smart, yang resilient, yang sustainable, nah itu. Nah kampus sebenarnya bisa menjadi garda terdepan untuk bisa membuat kerangka-kerangkanya yang bisa dieksekusi. Mungkin itu sih harapannya ya. Itu menarik sih memang. Nah Pak Israel ini kan kalau kita rapat-rapat di IKN selalu bilang itu ada itu rektor dua itu yang menibang ya, Bapak selalu ngomong IKN Pak Sabri gitu kan. Jadi Mas Jaya, nah itu tugas Mas Jaya Pak Kepala itu. Ada satu terlanjur di SKT transisi pertama kan Pak Mas Jaya, nah, terus ada Pak Israel, nah itu Pak Mas Jaya untuk bisa mengakomodasi para ahli yang di sana. Di sini kan ada ITK juga, ada beberapa perguruan tinggi baru yang diharapkan juga punya kontribusi besar dalam pemikiran bagaimana membangun. Memang concern kita ini kan bayangin suatu hutan ya, yang seperti sekarang ini kondisi tiba-tiba bersulap dalam tempo yang singkat menjadi sebuah kota besar gitu kan. Nah ini kan kita lihat tuh sekarang ini perkembangan ini bukan cuma aspek engineering ya, social engineering juga perlu dipikirkan nih. Kalau enggak nanti berulang lagi peristiwa kota lama di mana perlindungi dan sebagainya tersingkirkan. Oleh karena itu saya bilang sama Pak Kepala ini konsep KPBU ini diganti ditambah dengan KPBUM. Jadi kerjasama pemerintah badan usaha dan masyarakat lokal. Nah gitu. Bahasa Indonesia memang P4. Sudah banyak jurnals. Ini menarik juga untuk jadi Pak Israel ini Pak Rektor. Nah kalau bisa di center kan di mana dari kampus mengklaim center of P3, bisa di center of P4. Itu mengkaji gimana pola jangka panjang ini bisa dengan pelibatan masyarakat bukan hanya partisipator sebagai apa tadi pelaku tapi pemilik dan aset owners. Nah sesuai jangka panjang punya benefit atas aset itu. Nah, ada bumdes, ada koperasi, ada apa lokal, kampus bisa. Jadi kan saya pengembangan kampus, rumah sakit atau apa saja yang ada nanti di proses IKN. Ya tidak perlu menunggu APBN. Bisa dikerjasamakan dengan model-model BOT, BOO dan seterusnya. Memang ini skim baru yang perlu didorong supaya masyarakat itu menjadi pemilik atas ibu kota itu. Katanya kan kotanya nanti jadi apa? Kota yang lain gitu ya, milik bersama, bukan hanya milik apa pemerintah dan seterusnya atau swasta yang ada di situ. Masyarakat tidak hanya jadi pelengkap tapi aktor utama, tidak sekedar aktor tapi owners, owners atas aset. Nah, itu yang menarik. Ini menggerakkan di dunia usaha. Kalau saya lihat pengalaman ya Pak Israeli, saya pernah waktu di Kementerian PUPR meneliti tentang kontraktor. Seberapa besar cash flow yang ada di sebuah kontraktor skala pengagungannya kan kalau CB kan di seluruh Jakarta untuk perpanjangan. Saya lihat Kaltim itu salah satu provinsi yang punya potensi. Cuma ya itu tadi, cuma sayang ya belum ada model bisa mewadahinya. Kan kemarin ada wacana crowdfunding ini, kalau pengurunan dana itu bisa, gimana bentuknya? Nah, itu kan kreatif financing. Tapi kalau menurut saya, kalau mau cepat, mungkin dengan konsep yang 4 tadi itu, dengan tadi unsur M-nya itu masyarakat bisa juga itu kita memiliki sehingga aset itu terjaga. Yang kedua dia mendapat benefit dari situ. Seperti contoh tadi, kalau kita hanya bebaskan tanahnya selesai putus. Mungkin dia jadi penonton, uangnya habis jadi orang miskin, misalnya kan tadi kaya. Tapi kalau dia jadi penyertaan tanah itu, dia punya aset, dia punya nanti, dia punya nanti punya, tinggal dikelola oleh menjadi prestasi yang disepakati bersama dari kerangka itu. Kira-kira dia begitu, ya mudah-mudahan Unipa bisa menjadi apa? Pelopor untuk mewujudkan itu. Iya. Ya kan kita sudah kerjasama sama Indra. Jadi pasti ide-idenya akan diadopsi, kita saling melengkapi. Iya. Nah yang pasti nih hari ini kan saya dulu di sini ada dua sebagai rektor Unipa dan sebagai ketua IKO Kaltim. Ini yang saya harus perjuangkan. Iya. Unipa sudah, IKO Kaltim ini memang kemarin itu waktu kita diskusi ya,
salah satu kita upaya dengan potensi IKA Unhas yang sangat besar di Kaltim, hampir semua tokoh-tokoh dan pengusaha kemudian ahli-ahli sebenarnya ada di kita. Jadi tinggal bagaimana mengoptimalkan. Jadi saya mohon kepada Pak Dir, jangan lupa didiri dana IKA Unhas ya. Kita lengkap lah semua untuk mungkin informasi tadi misalnya ide-ide seperti itu kan, pencerahan gitu ya. Terima kasih, saya rasa sudah aman. Mungkin ada satu partai yang perlu disampaikan sebagai calon pengusaha nih, calon investor di ya, kami sebagai karena muntah-muntah kita dengan proyek kalau kita lihat ya. ya saya sangat Beliau ini sudah punya jaringan ya BUMN ditinggal di Ketua harian itu. Jadi saya ini paling enak jadi ketua IKA Unhas Kaltim. Ada ketua harian, ada ketua senior. Dia jadi tinggal efektivitas organisasi. dijaga. Ya silakan. ya, jadi kami sebagai alumni Unhas kebetulan kita sebagai pemain lokal dengan kehadiran Direktur Indah Karya, kebetulan satu kesyukuran alumni Unhas juga, jadi saya yakin beliau pasti akan memperhatikan adik-adiknya. Apa yang disampaikan beliau tadi itu menjadi modal besar buat kita di sini di Unhas. Ya saya berharap aja teman-teman di alumni yang ada dengan segala potensinya masing-masing, ayo kita berkolaborasi. Apa yang disampaikan tadi oleh rekan kita Direktur Indah Karya bahwa keterlibatan kita sebagai pemain lokal itu dengan kolaborasi yang akan kita bangun, saya kira akan lebih memperkuat kita ke depan. Saya kira itu barangkali. Terima kasih Kak Sapri dan meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Ketua IKA Unhas Kaltim, selamat juga. Ya, mudah-mudahan bisa membawa IKA Unhas lebih berkarya ke depan. Demikian saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Kisah, jadi kita tutup acara ini dengan ya. Iya. Kalau saya bilang IKA Unhas Kaltim, bilang Indah Karya kan. Iya. Bilang Indah Karya Uniba, oke? Oke. IKA Unhas Kaltim, Indah Karya. Indah Karya. Uniba.